ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita, dalam jiwa kita, bukan nikmat Islam, kemudian nikmat iman, dan dari sana lahir amal-amal ketaatan, amal saleh. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat, seutama-utama nikmat, seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dan kita sendiri bisa merasakan efek dari nikmat ini. Alhamdulillah kita selalu termotivasi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, untuk meraih ridha Allah, meraih apa yang Allah cintai dari amal saleh. Masya Allah. Dan ini tentu tidak pernah lahir dari hati orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah nikmat ini. Orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah nikmat Islam dan keimanan yang benar, akan berat hati mereka untuk melakukan kebaikan, terutama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin lahir amal saleh dari hati orang-orang yang kosong dari nikmat ini. Kita lihat saja kalau mereka beribadah, itu pun bukan satu kebaikan sebenarnya. Mereka melakukannya tidak dengan atas dasar keimanan. Ibadah yang dilakukan tidak motivasi iman di dalam hati seseorang, maka ibadah itu jadi sia-sia. Karena ibadah pasti tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. Ya, mereka beribadah, tapi ibadah ditunaikan tidak betul-betul. Ini ibadah sia-sia. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan syurut syahadati anna Muhammad Rasulullah. Jadi pertemuan kemarin itu belum kita rinci penjelasannya, kita baru menyebutkan poin-poinnya. Syurut syahadati anna Muhammad Rasulullah, syarat-syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ini ada 6 yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan dari Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ingin merujuk ke kitab yang kita pakai ini, kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Ya.
Ya maqalah tauhid ini, kitab ini Bapak Ibu rahmat Allah dipakai di tingkat SMA. Kalau di Saudi, di Mekah, Madinah itu tingkat SMA kita ini. Ini pengetahuan dasar tentang akidah, masalah akidah. Jadi yang pertama syarat tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Syarat tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah al-i'tiraf bi risalatihi wa i'tiqadiha batinan fil qalb. Mengakui risalah Rasulullah SAW atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan meyakininya batinan, ya secara batin di dalam hati. Karena nanti mungkin ada pengakuan secara lisan tetapi tidak sampai ke hati, maka ini tidak akan diterima syaratnya seperti ini. Jadi harus ada pengakuan terhadap risalah atau terhadap diputusnya Rasulullah SAW. Jadi pengakuan terhadap bahwa beliau itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi syarat sahnya Muhammad Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi ketika seseorang hanya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi kemudian tidak meyakini bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, Muhammad sebagai seorang Rasul, tambah lagi Rasul yang terakhir, ya, maka batal syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi SAW menegaskan tentang hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bihi min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wa la Nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya tidaklah mendengar tentang aku atau diutusnya aku seorang pun dari umat ini, tak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku. Ini bahasa Indonesia ini. Jadi kalau terjemahkan secara terlebih kadang sudah juga memahaminya. Baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman dengan aku diutus dengannya, melainkan mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini kalimat yang memastikan bahwa seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia wajib meyakini dengan hatinya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah mengutusnya dengan kitab, dengan risalah yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak mengakui dan tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah kafir. Mereka kafir. Sebagaimana kita dapati di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di dalam kitab Sirah, bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka adalah orang yang pertama sekali mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang paling mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah, mereka sudah tahu dengan Nabi Muhammad. Orang-orang Arab tidak ada yang tahu. Jadi orang Mekah Madinah itu tidak ada yang tahu satupun bahwa akan diutus Nabi, itu tidak ada yang tahu saja. Karena mereka bukan ahli kitab dan pengetahuan tentang kenabian itu tidak ada. Bagi orang Arab itu tidak ada. Ini jelas pada Syekh Muhammad yang SAW. Jadi orang Arab itu
dalam hal ini orang Hijaz, Bapak rahmatullah, yang mereka tidak mengenal kitab, mereka tidak memiliki kitab seperti orang yang dikenal maksudnya mereka tidak ada pengetahuan sama sekali tentang kenabian, nggak ada, kosong dalam hati mereka. Mereka nggak tahu sama sekali tentang kenabian. Yang tahu tentang itulah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu mereka sempurna mengetahui mereka akan diutusnya seorang nabi, bahkan mengetahui namanya, ciri-cirinya. Sampai begitu, bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan ciri-ciri para pembantu Rasulullah ini, pembantu para sahabat itu ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka sudah tahu akan ada seorang Rasul bernama Muhammad yang diutus. Tapi ketika Rasul itu tiba, mereka orang yang pertama sekali mengingkarinya dan tidak mengakuinya dan menentang bisa-bisa. Dan Nabi SAW bersumpah walladzi nafsu Muhammad, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u, tak seorang pun dari umat ini Yahudi wala Nasrani, baik dia Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku diutus tapi mereka tidak mau beriman kepada aku sampai mereka mati dalam keadaan tidak beriman itu, maka mereka kafir. Nah, ini juga sebenarnya Ubaidillah termasuk ya kelompok-kelompok yang apa namanya ya seperti inilah, seperti kelompok Ahmadiyah yang tidak mengakui Rasulullah sebagai, dia mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhirnya. Sama aja. Apa bedanya dengan orang kafir? Maka orang Ahmadiyah jangan ragu mengatakan mereka kafir, karena mereka tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir. Sama aja ya. Demikian pula dengan siapa namanya itu, ya pokoknya aliran itulah yang mengarah ke sana itu. Dulu ada di Indonesia yang muncul seperti Ahmad Musadek, nggak tahu ini orang masih hidup lah, masih hidup lah, bertobat kan dia kepada Allah, kita nggak tahu ya, udah mati tapi dia bertobat, Allah a'lam. Pentingkan bedanya, subhanallah. Jadi Mirza Ghulam Ahmad, nantinya orang-orang Ahmadiyah itu kan tragis begitu, matinya. Mati kecil, mati kecil dan menjijikkan. Subhanallah. Yang kedua adalah kubidalika wal-i'tiraf bihi Allah. Itu harus diucapkan. Jadi yang syarat yang kedua itu harus diucapkan. Ini sebagaimana definisi dari iman itu sendiri. Jadi iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb, ya, wal amal bil arkan. Jadi memang harus diucapkan. Harus diucapkan. Jadi kalau ada orang yang sudah meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lidah, maka itu tidak diakui. Tidak terpenuhi syarat sahnya dua kalimat syahadat tersebut. Ada seorang mengatakan, saya mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah, saya mengakui Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lidah. Ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai seorang Muslim. Jadi harus diucapkan iqrar bil lisan dan ikrar, dan diucapkan dengan lidah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-mutaba'ah lahu bi anna bi an ya'mala bima ja'a bihi min al-haqq. Wajib mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an ya'mala bima ja'a bihi min al-haqq, di dalam mengamalkan yang hak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib mengikuti Rasulullah SAW di dalam mengamalkan yang hak yang datang dari Nabi SAW,
dalam hal ini maksudnya Ubaidullah bin Allah, sebagaimana yang terdapat dalam konsekuensi atau di antara makna Muhammad Rasulullah atau anna Muhammad Rasulullah itu wa alla yu'badallah illa bima syaa, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan, apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu semakna dengan itu. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentu terkait dengan amal-amal yang sifatnya makhdhah, amal-amal yang sifatnya makhdhah. Apalagi di bulan-bulan ini Bapak Ibu rahmat Allah, sejak dari bulan Rajab, Sya'ban, ini banyak amal-amal yang terjadi di masyarakat kita. Itu dipertanyakan. Pertanyaannya apa? Simpel saya bertanya. Apakah ini ajaran Rasulullah SAW? Apakah ini sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Itu saja sih pertanyaannya. Kalau bisa jawab, ya silahkan amalkan. Kalau nggak bisa jawab, artinya nggak ada jawabannya. Berarti itu bukan amalan yang kita harus mengamalkannya, karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian wa yatruka ma nahaa anhu bima min al-batil, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang batil, maka wajib kita menghentikannya. Ya. Wa alla, apa namanya, kalimatnya itu wajibinahu ma nahaa anhu wa sajad, wajib menjauhi perkara-perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah dan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang Rasulullah peringatkan dan apa yang Rasulullah SAW larang, pasti itu mengandung madharat, pasti itu mengandung kebatilan. Tidak ada satu yang Allah dan Rasul melarang mengandung kebaikan, tidak ada itu. Pasti itu mengandung madharat, wajib kita tinggalkan, dan itu batil, itu sesuatu yang salah. Maka terhadap hal yang benar, yang hak, wajib kita mutabaah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan terhadap perkara-perkara yang sifatnya batil, wajib bagi kita menjauhinya. Wajiblah Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tasdiquhu fima akhbar bima min al-ghuyub al-madiyah wal mustaqbilah. Wajib membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara ghaib, baik itu yang sudah lalu maupun yang akan datang. Jadi banyak hal-hal yang tak masuk akal yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkara-perkara masa lalu maupun yang akan datang. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada umat terdahulu. Nabi menceritakan begini, pada Nabi SAW ada 3 orang yang melakukan perjalanan, kemudian mereka berteduh di dalam gua. Saya yakin Bapak Ibu pasti populer dengan cerita ini. Itu cerita tentang ya Bani Israil, orang terdahulu cerita. Kemudian tiba-tiba batu besar menggelinding dari atas gunung menutupi gua tersebut. Nah, ini kan pengkhabaran dari Nabi SAW. Jangan dikatakan ini dongeng, jangan diceritakan ini, jangan dikatakan ini apa namanya cerita pengantar tidur. Ini benar dari Nabi SAW. Kita wajib meyakini karena ada pelajaran besar. Apa pelajarannya? Dari 3 orang yang terperangkap dalam gua itu kan pelajaran tawassul. Nah, ini masalah akidah, jangan salah. Itu masalah tawassul di sini. Apa kebolehannya di situ kita bertawassul dengan amal saleh? Masya Allah. Nah, kalau kita nggak tahu itu dalilnya, dan itu yang disebut oleh para ulama ketika kita
boleh bertawassul dengan amal saleh. Masya Allah. Kemudian ada didikan apa di situ? Bagaimana kita harus berbakti kepada ibu dan ayah kita. Masya Allah. Itu luar biasa hadis. Kemudian bagaimana seorang laki-laki yang bisa menahan diri untuk tidak berzina, padahal saat itu apapun bisa dilakukan. Dia menguasai perempuan itu, dan dikatakan perempuan itu sudah berada di bawah. Dia tinggal melakukan zina, tapi tidak melakukan zina. Kita teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pelajaran luar biasa. Dan seorang majikannya, dia berbuat baik pada salah satu pegawainya. Itu luar biasa. Ini riwayat Bukhari. Kita wajib percaya ini bukan dongeng, itu benar-benar terjadi. Kalau Nabi cerita itu benar-benar terjadi. Itu bukan dongeng. Kalau kita bisa saja ngarang gitu. Nah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini. Nabi menjelaskan di situ sebenarnya pokoknya itu tawassul bil amal salih. Bil amal salih. Itu intinya. Wajiblah Allah Subhanahu. Itu cerita masih banyak lagi cerita-cerita lagi. Termasuk tentang Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Cerita-cerita terdahulu itu. Nah, kemudian masa yang akan datang ini terkait dengan perkara-perkara gaib, masalah apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau kamu mati begini-begini, kata Rasulullah, didatangi oleh malaikat, ditanya, itu disebut dengan fitnah, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, misalnya wa ma dinuka. Itu ditanya di dalam kubur. Kita wajib meyakini bahwa ini pengkhabaran yang hak dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ada karakter itu. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Setiap kita akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita, dan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Nah, kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Setiap kita akan tenggelam dengan keringat kita masing-masing sesuai dengan usaha dan maksiat yang pernah kita lakukan waktu di dunia. Allahu Akbar. Nah, ini semua kabar dari Nabi untuk masa-masa yang akan datang. Artinya sesuatu yang belum terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita sudah mati, kita akan menemui dan mendapati apa, membuktikan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski ini belum terjadi pada diri kita, kita wajib membenarkan itu. Kalau ingin bahwa kalimat syahadat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, mahabbatu wa asyadu min mahabbatin nafs wal mal wal walad wal walid wal nas ajma'in. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari diri sendiri, melebihi dari harta bendanya, melebihi dari anaknya, melebihi dari kedua orang tuanya, dan melebihi dari manusia seluruhnya. Nah, inilah yang kita dapati di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahwa dia adalah sosok yang harus dicintai melebihi dari segala-galanya. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini kalimat sumpah yang sering kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsu Muhammad walladzi biyadihi walladzi nafsi biyadihi. Kalimat sering sekali diucapkan oleh Nabi. Ini kalimat qasamnya, kalimat sumpah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, dengan orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tidak boleh beliau itu dinomorduakan, walaupun itu dari orang tua kita sendiri. Kita sangat mencintai ibu dan ayah kita, tapi tidak boleh cinta kita kepada ibu dan ayah kita itu mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh cinta kita terhadap anak-anak kita mengalahkan cinta
Rasulullah SAW. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu akhir beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam megang tangan Umar. Maka lahu Umar ya Umar. Ya Umar. Faqala lahu Umar. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Kata Umar, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu. Illa min nafsi, kecuali diriku. Apa maksudnya ini? Umar ingin mengatakan bahwa segala sesuatu engkau lebih aku cintai. Tapi kalau dibandingkan dengan diriku, aku lebih cinta kepada diriku sendiri. Itu maksudnya. Nabi mendengar ini, ya, langsung bersabda. Beliau kaget juga pernyataan Umar itu. Kata Nabi, la walladhi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW. Hatta akuna habba ilaika min nafsi. Tidak, wahai Umar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai engkau menjadikan aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Kita akan cinta kepada diri kita. Kita menginginkan diri kita ini menjadi begini-begini begitu. Kita selalu mendahulukan diri kita atas yang lainnya. Subhanallah, saking cintanya pada diri kita. Nah, Umar sampai mengatakan, aku lebih mencintai diriku daripada engkau, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, wahai Umar. Tidak boleh engkau lebih mencintai dirimu dibandingkan dengan dirimu, kata Rasulullah. Jadi demi Allah, engkau harus mencintai dirimu, kata Rasulullah, melebihi dari engkau mencintai dirimu. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan pada saat itu, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar radhiyallahu anhu pada saat itu, sesungguhnya wahai Rasulullah, sekarang demi Allah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Nabi ingin memastikan. Apa kata Nabi? Ya, al-an ya Umar. Sekarang juga wahai Umar. Jadi artinya pendirian Umar yang tadi mengatakan bahwa dia lebih mencintai dirinya atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diubah saat ini juga, kata Rasulullah. Karena kalau tidak diubah, itu rusak keimanan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begini ya, rusak iman seseorang. Jadi kalau ditunda misalnya, ya udah nanti kan saya ubah pendirian saya akan mencintai Rasulullah lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Tapi nanti yang menjelang nanti itu kan tidak tahu umur kita ada atau tidak. Jangan-jangan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita mendahulukan cinta kepada diri kita atau mendahulukan cinta kepada orang tua kita, kepada anak kita di atas cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ini juga wahai Umar, kata Rasulullah, sekarang juga wahai Umar, harus diubah pendirian kita. Jadi jangan engkau mendahulukan dirimu di atas dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, wahai rahmat Allah. Kemudian ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ahli al-badiyah ata Nabi sallallahu alaihi wasallam badui menyumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata sa'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, mata sa'ah al-qa'imatu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailak, wailak, wa ma a'dalta. Kata Nabi, celakalah engkau. Apa yang sudah engkau persiapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat. Nabi malah balik bertanya, apa yang persiapkan? Maka jawab orang ini, ma'adatul illa anni uhibbullah wa rasulah.
mencintai Allah dan Rasulnya, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Faqulna nahnu kadzalika. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka pada saat itu kami juga, wahai Rasulullah, maksudnya kami juga mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka Anas bin Malik katakan, wa nahnu kadzalika. Faqulna wa nahnu kadzalika. Qala na'am. Fafarihna yawma idzin farhan syadidan. Maka kami seluruhnya, kata Anas bin Malik, pada saat itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena Nabi katakan, kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai di akhirat kelak. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Wabillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, kecintaan kita kepada Nabi ini perlu untuk diperbaiki. Wabillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak jarang ya, karena bukti dari cinta itu mendahulukan. Ini yang keenam nih, efeknya yang keenam. Syaratnya taqdim qawlihi ala qawliha ala qawli kulli ahadin wal amali bisunnati. Mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan seluruh manusia dan beramal dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali, terutama sekali ketika kita mengamalkan ajaran agama ini. Betul atau tidak kita mendahulukan sunnah? Betul atau tidak kita mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan yang lain? Para imam yang mulia seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka seluruhnya sepakat mengatakan apa yang mereka katakan. Idza sahha al-hadits wa huwa madhhab. Apabila satu hadis itu sahih, maka itulah madhhab. Jadi madhabnya para imam itu adalah hadis yang sahih. Artinya mereka selalu mendahulukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata para imam, ini hampir sama perkataan mereka. Kalau kalian menemukan pendapatku bersesuaian atau cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah pendapatku itu. Kalau kalian menemui madhab berseberangan atau tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan madhab. Ini maksudnya apa itu? Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan perkataan Nabi, itu maksudnya. Nah, ini yang penting bagi kita sebenarnya dalam beragama ini. Yang aku umat Nabi, aku mencintai Nabi dari Sunnah Nabi, dibuang. Dibacakan Sunnah Nabi, dibuang buat Sunnah, tidak dipakai Sunnah Nabi, malah ditentang Sunnah Nabi. Bersyahadat untuk kepada Nabi, mengakui kenabian Rasulullah SAW, yang mengaku mencinta Nabi, mencintai Nabi, tidak lebih itu. Tapi Sunnah Nabi, perkataan Nabi SAW itu tidak didahulukan di atas perkataan yang lain. Mereka lebih mendahulukan perkataan guru mereka, mereka mendahulukan perkataan syekh mereka, mereka mendahulukan perkataan wali-wali mereka dibandingkan dengan perkataan Rasulullah SAW. Ini benar. Ini kalau kita cek saat ini ada di tengah-tengah kita, terutama sekali mereka yang berkelompok-kelompok. Jadi kalau mereka yang berkelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, mereka fanatik dengan kelompok itu. Biasanya mereka ikuti siapa? Ya ketuanya itu, ketuanya itu nggak ada salah dalam pandangan mereka. Nanti kalau kita bacakan hadisnya ini nggak terima, atau mereka tafsirkan kemana-mana, mereka takwil mana yang kemana-mana, demi untuk menolak hadis Nabi dan mempertahankan pendapat guru mereka. Subhanallah. Nah, adakah orang-orang seperti ini bisa diterima untuk kalimat syahadat?
Dia menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadis Nabi sunnah Nabi, jadi ambil, ditolak mereka karena nggak cocok dengan keyakinan mereka selama ini. Subhanallah, Allah Taala. Ini bahasan kita pada malam ini terkait dengan syarat sahnya syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, tapi betul-betul ada syarat-syarat sah yang pada diri kita. Sehingga kalimat syahadat kita benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ya azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya silakan boleh ada berapa menit digunakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ini tadi ada kajian, ada yang katanya trilogi dari Sang Allah. Pertama, bahwa mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala isinya. Yang kedua, mengenai bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, mengenai asmaul husna. Yang ketiga nanti adalah bagaimana ketika kita mengerti teologi apakah memang ada di dalam suatu ini. Karena saya baru dengar ini, karena salah satu pembicara adalah ahli fikih ini kan. Jadi kita apa saya kata tadi saya kata Pak. Terus mengenai masalah tawasul tadi itu juga mengenai tawasul katanya kita boleh datang ke makam, tapi tetap kita minta kepada Allah dengan harus ada makam tersebut. Nah, itu bagaimana ada konsep yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi itu disebutkan di dalam bahasan tauhid sebenarnya. Yang apa yang disebutkan trilogi tauhid itu bentuk-bentuk tauhid atau bahasanya cara kita mentauhidkan Allah itu ada tiga sisi. Pertama dari sisi rububiyah, yang kedua dari sisi uluhiyah, yang ketiga dari sisi asma wa sifat. Itu dalilnya banyak sekali. Kalau ditanyakan apa ada secara dalil baik Quran dan ini akan kita bahas insyaallah. Ini pertanyaan bahwa itu insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan bahas apa yang disebut dengan uluhiyah, apa uluhiyahnya Allah, ada uluhiyahnya Allah, ada asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kalau kata orang Sunda saya ambil dalil banyak sekali. Nah, pembagian itu untuk memudahkan kita saja sebenarnya untuk memahami bagaimana cara kita mentauhidkan Allah. Kalau itu baiklah kita mentauhidkan Allah, kita tidak boleh syirik. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Saya jelaskan. Caranya itu bagaimana? Dari sisi apanya kita harus mentauhidkan Allah? Itu kan ada penjelasannya. Yang pertama dari sisi af'alnya Allah Subhanahu yang disebut dengan rububiyahnya Allah. Karena tidak ada yang memiliki rububiyah, ya, khasais al-rububiyah, kekhususan rububiyah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan kita jelaskan nanti. Selebihnya tidak ada yang memiliki rububiyah kecuali hanya Allah. Nah, dari sisi ini kita mentauhidkan Allah. Kemudian kita mentauhidkan Allah dari sisi af'alnya kita kepada Allah. Itu disebut dengan uluhiyah, hak uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya semata-mata, tidak mempersekutukannya dengan yang lain, mengikhlaskan niat, mentauhidkan Allah semurni-murninya, tidak mencampurkan dengan ibadah yang lain. Kemudian bagaimana kita mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna lagi maha tinggi. Tidak boleh kita memahami dengan pemahaman yang salah. Benar seperti Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama asmaul husna. Pakailah nama-nama asmaul husna itu untuk berdoa. Maksudnya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian tawassul. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam memahami
makna Asmaul Husna. Itu nanti ada pembahasan. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah dalam Asmaul Husna itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan dari Asmaul Husna-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti ada penjelasan secara khusus tentang itu. Jadi itu benar sebenarnya, ada penjelasan tentang ya kalau mau disebut trilogi apa bahasanya. Jadi 3 bentuk cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau tauhid tetap satu namanya, tauhidnya satu. Tapi bagaimana cara mentauhidkan Allah? Ada sisi-sisinya, ada sisi rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi apa yang kedua? Tawasul pada kita harus tawasul pada kita pada Allah. Iya. Kuburan dengan yang apa? Iya itu dia Pak. Jadi begini, tawasul itu baik itu ibadah bukan? Ibadah, tawasul itu ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk bertawasul. Dan tawasul itu terbatas, terbatas dari contoh-contoh yang ada. Jadi kalau kita melakukan tawasul yang tidak ada contohnya, itu bisa jadi sangat salah. Nah sekarang kita kembalikan kepada contoh. Ada nggak contohnya dari para sahabat bertawasul kepada kuburan? Itu saja sih sebenarnya. Ada contoh. Ya. Bisa dikabulkan atasnya. Iya. Iya maksudnya contoh itu dari hadis Nabi atau dari perbuatan sahabatnya, bukan contoh yang dia bikin sendiri. Kalau contoh yang bikin sendiri, Pak, saya punya cerita juga. Ya, saya nggak pernah ketemu gitu. Saya waktu berangkat haji tahun 2011 itu baru dengan saya ada seorang manajer yang insya Allah setelah itu dia akan menjadi direktur. Dia katakan, saya tahu nggak? Saya sampai pada level seperti saat ini, dia akan direktur lagi setelah itu. Saya tahu. Tahu nggak usah rahasianya? Karena saya ziarah kuburan wali ini. Setiap saya ziarah, maka keinginan saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan dalil, Pak. Itu bukan dalil, itu prakteknya dia. Maksudnya yang saya tanyakan adalah, adakah hadisnya bahwa kita boleh bertawasul dengan kuburan? Itu maksudnya. Adakah praktek Rasulullah, praktek para sahabat? Atau nggak usah prakteknya, adakah praktek imam-imam yang kita kagumi seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki? Adakah praktek dari mereka? Kalau ada dari mana dalilnya? Coba datangkan dalilnya. Tapi kalau kamu bikin sendiri misalnya, ada tuh prakteknya. Banyak orang yang tawasul ke kuburan itu doanya dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Tahukah antum? Bisa jadi itu di istilah aja. Subhanallah. Itu bukan dalil itu. Kalau doanya dia dikabulkan ketika dia ziarah kuburan wali ini, dia memohon begini dengan kuburan wali sebulan, misalnya seperti kuburan doanya dikabulkan. Itu bukan dalil gitu. Itu prakteknya dia. Itu yang saya tanyakan adalah, ada nggak hadis kita boleh bertawasul dengan kuburan? Allah Maha itu jadi ketika kita bicarakan akan sampai ke situ juga nanti pembahasan kita. Jadi belum masuk ke tawasul secara khusus. Jadi ada bentuk-bentuk tawasul yang dibenarkan dalam syariat dan ada bentuk-bentuk tawasul yang tidak dibenarkan dalam syariat. Insyaallah. Jadi bahasan kita malam ini semoga bermanfaat. Insyaallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.